Keseimbangan perekonomian dua sektor. Jadi, keseimbangan pada perekonomian dua sektor itu dicapai saat kondisi Y sama dengan C plus I atau saat I sama dengan S, di mana Y sama dengan C plus I itu menunjukkan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. Sedangkan I sama dengan S itu menunjukkan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Jadi bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE sama dengan C plus I, di mana nanti bisa diperoleh Y sama dengan C plus I, atau dengan pendekatan suntikan dan bocoran, yaitu I sama dengan S. Nanti bisa didekati dengan grafik ataupun secara matematis atau aljabar. Berikut adalah contoh perekonomian sederhana di mana diasumsikan tidak ada pemerintah maupun kegiatan ekspor impor. Dan diketahui fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 500 plus 0,8 Y dan fungsi investasi I sama dengan 100. Lalu yang ditanya adalah hitung besarnya tingkat pendapatan keseimbangan. Jadi kita bisa mengerjakan dengan dua cara. Itu cara yang pertama dengan cara suntikan dan bocoran, di mana dari soal diketahui fungsi C sama dengan 500 plus 0,8 Y dan I sama dengan 100. Jadi pendekatan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan suntikan dan bocoran itu terjadi saat S sama dengan I. Jadi perlu diketahui dulu fungsi S. Tadi sudah diketahui fungsi C 500 plus 0,8 Y, di mana fungsi S itu sendiri adalah Y dikurang C. Jadi tinggal dimasukkan fungsi C tadi. Jadi Y dikurangi dengan 500 plus 0,8 Y, diperoleh fungsi S sama dengan min 500 plus 0,2 Y. Lalu kita masukkan ke keseimbangan. Keseimbangan tercapai saat S sama dengan I. Jadi S tadi digantikan dengan fungsi tadi, lalu nilai I dimasukkan ke dalam persamaan. Diperoleh nilai min 500 plus 0,2 Y itu sama dengan 100, sehingga nanti diperoleh nilai Y keseimbangan atau pendapatan keseimbangan itu sama dengan 3.000. Lalu kemudian cara yang kedua bisa dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Jadi kita masukkan fungsi C dan kita masukkan nilai I ke dalam persamaan. Y sama dengan C plus I. C-nya itu sendiri 500 plus 0,8 Y dan I sama dengan 100. Lalu kita samakan yang mempunyai ataupun yang melekat dengan variabel Y, itu ada Y dan 0,8 Y. Jadi Y dikurang 0,8 Y sama dengan 500 plus 100. Diperoleh Y dikurangin dengan 0,8 Y itu diperoleh nilai 0,2 Y itu sama dengan 600, sehingga diperoleh nilai pendapatan nasional keseimbangan itu sama dengan 3.000. Tentunya cara yang kita gunakan baik itu dengan pendekatan pengeluaran ataupun dengan pendekatan suntikan bocoran itu nilainya harus sama. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi di sini ditampilkan dua grafik. Yang di atas itu merupakan pendekatan pengeluaran, lalu kemudian yang di bawah itu dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Jadi dapat dilihat sebelumnya diketahui bahwasannya fungsi konsumsi itu adalah 500 plus 0,8 YD. Itu bisa kita gambarkan ke dalam grafik. Lalu kemudian ada investasi sebesar 100, ya. Jadi keadaan keseimbangan tingkat pendapatan nasional itu dicapai saat garis 45 derajat itu berpotongan dengan garis C plus I, atau perpotongan antara kurva investasi yang di bawah, grafik yang di bawah itu perpotongan antara kurva investasi dengan ketabungan, ya, dengan kurva tabungan nasional. Jadi pada grafik yang di atas dapat dilihat itu keseimbangan itu terjadi pada titik E, ya, saat pendapatan nasional itu sama dengan 3.000, ya, saat terjadi perpotongan antara garis Y sama dengan AE, itu garis 45 derajat itu berpotongan dengan kurva C plus I.
Nah, jadi di situ di atas dapat dilihat itu sebenarnya ada dua titik potong ya, dua titik temu, yaitu di titik E, lalu kemudian yang ada di bawah itu saat YD atau pendapatan nasional itu sama dengan 2.500. Yang di bawah itu saat Y sama dengan 2.500 itu merupakan titik temu antara Y dengan C. Jadi itu saat garis Y sama dengan C. Jadi dapat kita lihat titiknya untuk mencari titik itu ataupun untuk mencari berapa nilai pendapatan nasional pada saat tersebut, itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Itu terjadi saat Y sama dengan C, di mana fungsi konsumsinya sudah kita ketahui itu sama dengan 500 plus 0,8 Y. Jadi tinggal disubstitusi. Y dikurangi dengan 0,8 Y sama dengan 500, diperoleh nilai Y sama dengan 2.500. Lalu kemudian di titik E itu titik temu ataupun titik keseimbangan pada perekonomian dua sektor ini itu diperoleh saat Y sama dengan C plus I. Nilainya sudah kita peroleh sebelumnya itu pada saat pendapatan nasional sama dengan 3.000. Nah, itu pada grafik untuk titik awal kita untuk membuat grafik konsumsinya itu, kurva konsumsi itu 500 plus 0,8 Y ya. Jadi di situ kalau misalnya kita masukkan jika saat pendapatan nasional sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilai konsumsi sama dengan 500 ya. Jadi bisa dapat dilihat nilai awal C sama dengan 500 plus 0,8 Y. Berarti konsumsi otonomnya adalah sebesar 500. Itu merupakan titik awal kita menarik garis untuk kurva konsumsi ya. Dapat dilihat di situ ya, nilai 500. Lalu kemudian C plus I itu titik awalnya di 600 karena tadi ada investasi sebesar 100 ya. Jadi tinggal ditambahkan sebesar 100 karena ada investasi sebesar 100. Lalu kemudian begitu juga di kurva bawah itu dengan pendekatan suntikan bocoran hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional, di mana dapat dilihat pendapatan otonomnya itu sama dengan min 500, yang berarti saat YD atau pendapatannya 0, maka savingnya itu sama dengan min 500. Itu yang memotong ke bawah ya. Jadi titik awalnya berada di tabungan adalah min 500. Lalu kemudian keseimbangan terjadi saat kurva S itu berpotongan dengan kurva investasi pada saat pendapatan nasional itu sama dengan 3.000. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. See ya.